Bang, bahas revolusi Amerika dong. Wah, menarik nih. Nah, sebelum ngebahas ke revolusi Amerikanya, di sini kita harus tahu dulu nih part-partnya. Dari mulai latar belakang, tokohnya, dan masih banyak lagi lah. Pokoknya simak aja ya video ini baik-baik. Simak video ini baik-baik ya, kalau enggak gigit nih. Penduduk asli Amerika adalah suku bangsa Maya di Amerika Tengah, Aztec di Meksiko, Inca di Peru, Chibcha di Kolombia, Sioux Apache di Amerika Utara. Sekitar tahun 981 Masehi, bangsa Nor dari Norwegia atau dikenal dengan sebutan Viking menjadi orang kulit putih pertama yang datang dan mendiami benua Amerika. Awal mula kronologi revolusi Amerika adalah ketika di tahun 1492, Christopher Columbus yang sering kita kenal sebagai penemu benua Amerika sampai di Kepulauan Bahama, Kuba, dan Santo Domingo. Penyebab revolusi Amerika. Penyebab utama terjadinya revolusi Amerika disebabkan oleh pertentangan kolonial terhadap upaya-upaya Inggris untuk memaksakan kontrol yang lebih besar atas koloni-koloni. Dan revolusi Amerika juga disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Prancis dan Inggris yang berakhir perang. Perang tersebut dinamakan Perang 7 Tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi Amerika juga yang akan dibahas lebih dalam ada 3 hal. Yang pertama, Perang 7 Tahun, yang kedua, pemberlakuan pajak terhadap penduduk Amerika, dan yang terakhir, peristiwa The Boston Tea Party. Beberapa tokoh penting dalam revolusi Amerika. Yang pertama ada George Washington, yaitu jenderal yang memimpin pasukan kontinental melawan Inggris dan diakui sebagai bapak pendiri Amerika Serikat dan presiden pertama. Yang kedua ada Thomas Jefferson, yaitu penulis utama Deklarasi Kemerdekaan yang menguraikan prinsip-prinsip dan asasi manusia dan kemerdekaan. Yang ketiga ada Benjamin Franklin, yaitu diplomat dan ilmuwan yang berperan penting dalam mendapatkan dukungan dari Prancis serta mengembangkan ide-ide demokratis. Dampak revolusi Amerika terhadap dunia sangat berpengaruh besar terkait penerapan hak asasi manusia. Pasalnya, peristiwa ini merupakan peperangan untuk kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan hak asasi manusia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1776. Tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika Serikat yang menentang perbudakan. Dampak revolusi Amerika terhadap Indonesia sendiri yaitu terkait pergerakan nasional dan munculnya hak asasi segala bangsa untuk kemerdekaan dan berdaulat. Perang 7 tahun dimulai pada tahun 1756 sampai 1763. Pada periode akhir abad ke-17, Prancis dan Inggris bersaing untuk menjadi penguasa terkuat di Amerika. Hubungan antar kedua negara memang bersih tegang, mengingat Inggris dan Prancis pernah saling berperang pada tahun 1702 sampai 1713 dan 1744 sampai 1748. Perang kemudian berakhir dengan perjanjian damai Aix-la-Chapelle pada tahun 1748. Namun, meskipun sudah berdamai, hubungan ini kembali renggang akibat perebutan kekuasaan. Benua Amerika yang dianggap sebagai dunia baru dan akhirnya menjadi wilayah koloni bagi bangsa Eropa. Semakin padat penduduk dengan bertambahnya jumlah imigran, hal ini mengakibatkan terbatasnya sumber daya alam yang tidak tersebar merata di masing-masing koloni. Kepentingan Inggris untuk melakukan perluasan wilayah membuat perjanjian damai 8 tahun silam menjadi batal. Inggris menyatakan perang untuk merebut wilayah barat Amerika yang dikuasai oleh Prancis, yakni hamparan tanah luas dan kekayaan tambang yang melimpah. Hal inilah yang kemudian menjadi awal dari perebutan kekuasaan di masing-masing wilayah antara bangsa Eropa dengan satu lainnya. Puncaknya ialah Perang 7 tahun yang terjadi antara Inggris dan Prancis pada tahun 1756 sampai 1763. Terlepas untuk merebut hegemoni kekuasaan di Amerika, Perang 7 tahun tak hanya melibatkan Inggris dan Prancis, tetapi banyak negara lain ikut memberikan pengaruh dalam medan pertempuran ini. Inggris mendapatkan dukungan dari negara Prusia atau Jerman dan Portugis, sementara Prancis dibantu oleh Austria dan Spanyol. Selama berlangsung, Prancis dan Austria mendominasi peperangan dan diperkirakan akan memenangkan peperangan. Tetapi sebuah titik balik terjadi ketika pasukan Prusia bersama Inggris berhasil memenangkan pertempuran di Rosbach. Kemenangan menjadi peningkat moral untuk pasukan Inggris yang akhirnya berhasil menguasai jalannya peperangan.
Perang lainnya yang dimenangkan yakni di wilayah Plassey, India, dan Quebec, Kanada berlanjut di Minden. Jerman pada tahun 1759 dan pada tahun 1760 berhasil merebut Montreal, Kanada. Pada tahun 1763, Inggris akhirnya memenangi perang melawan Prancis. Nah, kenapa perang ini bisa disebut dengan perang 7 tahun? Karena peperangan ini berlangsung sepanjang 7 tahun. Akhirnya, Inggris berhasil mendapatkan seluruh wilayah jajahannya dari Prancis dan sebagian wilayah jajahan Spanyol di Amerika. Tapi, dengan terlibatnya peperangan, pastinya Inggris juga menghabiskan banyak biaya yang membuat terkurasnya kas pemerintahan. Selanjutnya ada kebijakan pajak di 13 koloni. Walaupun Inggris telah memenangkan perang, namun tetap saja perang itu menguras keuangan Inggris. Untuk kembali menstabilkan ekonominya, Inggris memberlakukan kebijakan untuk menarik pajak dari rakyat di 13 koloninya. Kalau penduduk asli Amerika, yakni orang Indian, tidak dikenakan pajak karena dipandang sebagai musuh. Salah satu kebijakan pajak yang diberlakukan adalah Townshend Act. Aturan ini mengharuskan koloni Amerika untuk membayar pajak pada produk-produk impor dari Inggris seperti cat, kertas, kaca, dan teh. Tapi hal tersebut, Raja George ketiga yang merupakan Raja Inggris saat itu memutuskan untuk mengirimkan ribuan tentaranya menuju Amerika untuk menertibkan situasi dan memaksa kembali rakyat koloni untuk mengikuti aturan serta membayar pajak. Ternyata keputusan tersebut merupakan sebuah blunder dan malah memperburuk situasi. Semakin banyak tentara Inggris yang datang ke koloni, semakin panas juga situasi di sana. Tidak tinggal diam, rakyat koloni pun berdemonstrasi maksud saya, menuntut agar mereka dapat memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan di parlemen Inggris. Slogan yang terkenal saat itu, "No taxation without representation." Nah, kalau sudah sama-sama kesel gini, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Pada 5 Maret 1770, pasukan tentara Inggris dilempari batu oleh para demonstran. Lalu, secara tak terduga, pasukan tersebut membalas dengan tembakan yang mengarah langsung ke demonstran. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Boston Massacre. Yang menewaskan 5 orang rakyat koloni, peristiwa ini membuat seluruh rakyat koloni menjadi marah. Pada 16 Desember tahun 1773, terjadi satu peristiwa ikonik yang disebut dengan The Boston Tea Party. Singkatnya, peristiwa ini merupakan bentuk protes para koloni terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Inggris, termasuk mengenai pajak teh. Hal ini dilakukan agar warga koloni tidak perlu lagi membeli dan membayar teh yang tiba dari pelabuhan Boston, kota Massachusetts. Pada awalnya, dimulai saat 3 kapal milik East India Company melabuh di pelabuhan Boston, kota Massachusetts. Pada saat itu, terdapat satu kelompok dari warga koloni yang bernama Sons of Liberty menyamar sebagai pekerja Indian, kemudian menyelinap ke dalam kapal dan membuang seluruh teh ke laut. Pemerintah Inggris yang mengetahui hal itu marah dan membuat satu kebijakan yang bernama Intolerable Act pada tahun 1774. Kebijakan itu berisi 4 hal yang harus dipatuhi oleh 13 koloni. Yang pertama, pelabuhan Boston ditutup dan seluruh muatan teh yang dibuang harus dibayar kembali. Yang kedua, majelis umum dibubarkan sehingga digantikan oleh gubernur militer Inggris. Yang ketiga, jika pejabat kerajaan Inggris melakukan kesalahan atau melanggar hukum, mereka tidak dapat diadili di pengadilan kota Massachusetts. Dan yang terakhir, jika warga koloni memiliki bangunan kosong, bangunan itu harus diberikan kepada tentara militer Inggris. Dari peristiwa The Boston Tea Party ini, kemudian pecah perang skala besar antara kerajaan Inggris dengan warga koloni. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi sepanjang Revolusi Amerika. Yang pertama, ada Pertempuran Lexington. Pertempuran ini terjadi pada 19 April 1775. Pertempuran ini terjadi karena Raja George ketiga mengabaikan hasil putusan Kongres Kontinental yang pertama. Pertempuran ini pertama kali terjadi di kota Lexington, kemudian di kota Concord, dan yang terakhir di kota Boston. Yang kedua, ada Pertempuran Bunker Hill. Pertempuran ini terjadi pada 17 Juni 1775. Pada perang ini, rakyat koloni berhasil menahan pasukan Inggris selama lebih dari 2 jam di Bridge Hill. Hal ini menandakan bahwa rakyat koloni tidak terintimidasi oleh ribuan pasukan Inggris. Yang ketiga, ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Peristiwa ini terjadi pada 4 Juli 1776, bersamaan dengan hasil dari Kongres Kontinental yang kedua.
Rakyat koloni memutuskan untuk keluar dari kerajaan Inggris dan membuat pemerintahannya sendiri, yang disebut dengan Amerika Serikat. Raja George III yang mengetahui hal tersebut tidak terima dan memutuskan untuk memberikan pelajaran terhadap massa yang ia anggap memberontak. Yang terakhir, ada pertempuran Saratoga. Pertempuran ini terjadi pada 17 Oktober tahun 1777. Komando pasukan Inggris di Amerika Utara berencana untuk menguasai lembah Sungai Hudson yang memiliki nilai strategis selama Perang Revolusi Amerika. Perang ini berakhir dengan kekalahan Inggris dan menjadi awal kemenangan bagi Amerika Serikat yang dibantu oleh Prancis dan negara Eropa lainnya. Akhir Revolusi Amerika. Setelah melewati periode peperangan panjang pada 1775 sampai 1781, pihak kerajaan Inggris pun menyerah. Kemudian pada 1783 ditandatangani kesepakatan di Prancis bernama Treaty of Paris atau Perjanjian Paris. 1. Deklarasi bahwa tentara kerajaan Inggris akan meninggalkan wilayah koloni Amerika dan mengakui kemerdekaan Amerika. Kedua, membuka sungai Mississippi untuk navigasi oleh warga Amerika dan Inggris. Ketiga, menetapkan perbatasan antar negara. Kemudian, Inggris memberikan wilayah barat laut ke Amerika. 4. Mengamankan hak penangkapan ikan ke Grand Banks dan perairan lain di lepas pantai Inggris Kanada untuk kapal-kapal Amerika. Kelima, Amerika akan menyelesaikan dan membayar seluruh hutang yang dimiliki kepada kerajaan Inggris. Yang keenam, Amerika menjamin kesetaraan sosial kepada rakyat koloni yang tetap setia mendukung Inggris selama perang. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah Revolusi Amerika dan diakuilah Amerika Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh Inggris. Setelah Revolusi Amerika, ada beberapa peristiwa penting, salah satunya adalah Bill of Rights. Bill of Rights adalah 10 amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1791. Bill of Rights melindungi hak-hak individu yang berkaitan dengan pemerintah dan mencangkup amandemen berikut. Amandemen pertama adalah kebebasan berbicara, pers, beragama, berkumpul, dan mengajukan petisi. Amandemen kedua adalah hak untuk memanggul senjata. Amandemen ketiga adalah penempatan pasukan. Amandemen keempat adalah penggeledahan dan penyitaan. Amandemen kelima adalah dewan juri, bahaya ganda, menyalahkan diri sendiri, dan proses hukum. Amandemen keenam adalah penuntutan pidana, persidangan juri, hak untuk berkonfrontasi dan mendapatkan nasihat. Amandemen ketujuh adalah gugatan common law dan persidangan juri. Bill of Rights ditulis oleh James Madison untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi kebebasan individu. Konstitusi asli tak memuat Bill of Rights atau deklarasi hak asasi manusia yang dianggap sebagian sejarawan sebagai kesalahan politik.